Kalau makan baru tahu kualitasnya bagaimana. Coba. Ya, ini buah Arab Bapak Ibu. Ini makan malam kita. By the way. Dan ini helwa Bapak Ibu. Yang mau coba helwa ini juga biasanya orang Indonesia suka. Ini Bapak Ibu manisan terbuat dari minyak biji wijen Bapak Ibu. Itu juga sangat enak. Petisnya banyak juga. Kalau beli 50 gram dia yang gratis. Dia yang gratis. Kalau beli 50 gram Mr. Kemal. Dan ini Bapak Ibu. Enak kan? Ini teh. Mau coba tehnya. Ini teh dari Bapak Ibu. Ya. Apa nih? Itu Bapak Ibu. Manis Bapak Ibu. Untuk sakit kulit ini Sajong Bird Oil warnanya merah. Kok ini Bapak Ibu bisa coba yang rosemary. Yang lain Bapak Ibu. Semua minyak untuk merawat kulit beli satu gratis. Makanan beli 5 satu gratis. Kalau beli 25 gram 15 gram gratis. Kalau beli 100 gram rose yang gratis. Oke. Satu tetes campurkan dan pakai di sekitar mata Bapak Ibu. Untuk kutan ini juga bisa. Ya. Minyak mawar, minyak biji D5. Makanannya juga bintang 5. Yes. Makanannya buffet Bapak Ibu. Dan di restoran Bapak Ibu tempat duduknya bebas. Hari kedua. Ya, kita masuki kamar 5402. Ini menunya tanpa nasi. Indah rencana. Amin. Karena dari tidak ada menjadi ada. Amin. Tuhan. Memuliakan namamu Allah Bapa Putra Kudus. Terima kasih. Ibu panorama, mari kita Gereja ini sesungguhnya gereja yang mati. Walaupun mereka hidup, tapi mereka mati Tuhan. Ini area perbukaan. Matahari. Nah. Kita menuju ke ini tempatnya Philadelphia. Mau akan melihat reruntuhan gereja. Berdasarkan informasi tinggal 4 pilar aja. Nanti kita akan lihat ya. San John di Philadelphia. Kita sudah di Philadelphia. Seperti saya bilang, lihat Bapak Ibu. Di samping gereja, lihat. Philadelphia, nama gerejanya San John Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu, masih ada banyak peninggalan. Yang kita bisa lihat, pilar-pilar ini aja Bapak Ibu. Ya, kita foto di sini Bapak Ibu. Setelah foto kita langsung ke bis. Hari ini tanggal 3 November 2022. Kami berada di Philadelphia, bekas sebuah gereja. Ya, kami berada di Philadelphia, sebuah gereja yang tinggal 4 pilar besar. Dan kemudian di
tempat ini ada tempat bekas gereja yang sudah dikuasai oleh penduduk lokal. Nah, itu masih ada tulisan Philadelphia San Gian Charles. Oke. Masuk. Ini menu makan siang di Philadelphia. Thyatira. Ini aja Bapak Ibu lihat, ini tidak sebesar gimnasium Sini bagus tuh kalau dipugar kembali. Tidak ada lagi. Tapi agak rembang. Ini kayak pohon asam ya, bukan? Ya, mereka sedang berpose di Thyatira. Thyatira. 1, 2, 3. Hai. Sorry. 1, 2, Harus gitulah. Ini merupakan kota ketiga terbesar di Turki. Pertama Istanbul, yang kedua Ankara, dan yang ketiga di kota ini. Kota ini adalah namanya Izmir. Jumlah penduduknya juga cukup banyak. Kalau Istanbul itu 17 jutaan, Ankara 7 jutaan, Izmir 6 jutaan jumlah penduduknya. Dan ini merupakan kota yang masih terdapat penduduk yang beragama Yahudi maupun beragama konum atıyla. Kristen. BTT'nin karşısına getireceğim ben. Kita akan kiri satu BTT'nin gereja önünden mi binelim yang yoksa şeyden relief mi? kuno yang masjid Karşısından mı? utuh Saint Polycarp, Tamam. rombongan kita. Password kita. İçeride yasak mı? Yasak. Ama yasak değil önceden videoda çekiyoruz. Yok. Ya Baba Ibu tidak boleh foto. Coba, tempel lagi. Itu dapat kapal loh. Ellerine toprağına sen gömmelisin. Ellerine toprağına güneş doğacak, açacak çiçek. Çabella çal, bella çal, bella çal, çal, çal. Gidip geçenler, diyecek merhaba, merhaba.
Ya, bis kita telah tiba dan kita akan naik bis lagi. Ngomong aja, kasih tahu cincinnya besok. Ini merupakan hotel yang kami nginap, namanya Hotel Ramada. 2 malam kami ada di sini. Istri pengen foto terus. Maunya mandi tapi karena cuaca udah malam tidak mandi. Pulangnya sudah malam sih. Gitu. Nggak tahu sih. Oh, ini bisa sih makan malam. Bisa sini. Karena malamnya mulai jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi kita ini tamu-tamu kehormatan dari Panorama. At the showtime. Wow, it's very nice. We don't have any leather jackets from last year. All this year or next year Yes. model. Semua produk Bapak Ibu, produk tahun ini atau produk tahun depan Bapak Ibu. And apart from this, during our fashion show, you already seen that some jackets didn't look like leather. They look like rather cloth or fabric, isn't it? Sampai di Indonesia. Ya. Yang bolak-balik satu lapisan khususnya Bapak Ibu, ini yang cocok untuk Indonesia. Bisa pakai sih. Belanja. Sebelumnya aku. Woi 1.000 nih berarti. $1,000. Berarti ini kayak mau maksud tadi. Right? Ali'nin uçtu gibi bildiriyorum. Ali'nin uçtu değil mi? Itu mencoba dekat mahal. Hah? Coba lihat di sana. Ada juga pohon tuak. Ya, hari ini tanggal 4 pukul 9 tanggal 4 November 2022. Pukul 9:15. Kita masuk di Efesus. Kupang itu di NTT juga, Bu. Ya, tapi kita berpulau-pulau. Jadi Pulau Timur, Pulau Sumba sendiri. Iya, yang lautnya bagus-bagus. Oke Pak, bisa masuk? One person, one ticket. Ya, one person, one ticket. Oke. Dibantuin aja, lewat aja dah. Gereja yang dibangun atas nama Bunda Maria, Bapak Ibu. Ini gerejanya konsul yang mereka berdiskusi apakah Bunda Maria Bunda Tuhan atau tidak, Bapak Ibu. Konsul itu Theotokos diadakan di sini, Bapak Ibu. Ini gerejanya dari abad keempat, Bapak Ibu, dari zaman Romawi sudah jadi runtuh. Bapak Ibu tidak bisa lihat, tidak ada grup lain di sini. Semua di atas, di teater, di perpustakaan, hanya grup 7 gereja ajak datang ke sini. Sekarang Bapak Ibu kita akan ambil foto di dalam reruntuhan ini, dan setelah ini Bapak Ibu kita jalan ke perpustakaan dan teater. Di situ saya akan menjelaskan tentang sejarah Efesus. Itu dan dibiarkan. Karena memang daerahnya bukan di daerah Kristen atau Yahudi.
Kita taruh dulu sini. Ini yang termasuk lebih bersejarah. Kalau itu kita tidak pasti, tapi ini kita pasti. Ini pasti gerejanya, tapi itu dari abad ke-6. Kita belum tentu itu benar-benar Bunda Maria tinggal di situ atau tidak. Itu cerita. Tapi ini kita 100% pasti ini gerejanya yang mereka berdiskusi. Bunda Maria adalah Bunda Tuhan atau tidak. Theotokos. Theotokos, ya. Ini Bunda Maria pernah datang ke sini sebelum Yohanes Yesus meninggal. Sebelum meninggal dia pernah bikinlah gereja dan rumahnya di sono. Ya. Tapi ini sudah hancur, gereja ini nggak dibangun lagi. Ya kita berdoa aja supaya gereja ini dibangun lagi. Tapi gereja yang Efesus itu bukan di sini. Bukan. Bukan ya. Ini. Lain nanti kita Itu guntingnya rumah. Yang ada sumurnya itu rumah. Maksud saya gereja kalau yang Efesus yang di Wahyu itu inilah. Ini. Oh di sini inilah. Ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Turki ke dalam tangan-Mu, belas kasihan-Mu terhadap Turki Tuhan. Selamatkan Turki Bapa, seperti Kau menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami yakin dan percaya. Sini. Dan setelah itu Bapak Ibu mereka datang ke sini dan tinggal di sekitar Efesus, tapi di mana kita tidak tahu. Ada satu namanya Anne Catherine Emery, biarawati. Dia tidak pernah ke sini. Tapi dia bermimpi tentang rumah Bunda Maria dan dia menjelaskan mimpinya ke salah satu penulis Jerman. Dan setelah dia penulis Jerman itu menuliskan tentang mimpi dia, beberapa orang Kristen yang membaca bukunya datang ke sini dan mereka menemukan ada satu gereja. Dan setelah arkeolog menemukan barang-barang di bawah tanah sesuai dengan informasi juga dari abad pertama, mereka percaya kemungkinan besar ini rumah Bunda Maria. Itu ceritanya, tapi kita tidak tahu karena bangunannya dari abad ke-5-6. Tapi tidak mungkin Bunda Maria tinggal 2000 tahun yang lalu. Tapi peninggalan yang ada di bawah tanah ada yang dari abad 1 juga. Karena itu Bapak Ibu, itu dipercaya itu rumah Bunda Maria. Tapi tidak bisa pasti 100%. Itu Ini kuburan, peti mati. dengar saya? Bisa. Oke, semua di sini. Oke Bapak Ibu, saya mau kasih informasi tentang Efesus. Sekarang kita di salah satu kota kuno yang paling besar, yang paling cantik dan yang paling kondisinya masih bagus di Turki. Ini Bapak Ibu namanya Efesus. Efesus ini Bapak Ibu dibangun beberapa kali. Efesus pertama dari Bapak Ibu, dari zaman dulu Bapak Ibu, sejarahnya Bapak Ibu hampir 9.000 tahun. Siapa? Pasti Bapak Ibu tidak tahu. Tapi kalau Rose bilang Alexander the Great, ada yang pernah dengar Alexander the Great? Jadi teman dia, prajurit dia, jenderal, komandan dia Bapak Ibu, jenderal dia yang mendirikan kota kuno ini sekitar 2.300 tahun yang lalu. Berarti sebelum Masehi Bapak Ibu. Kota kuno ini didirikan pertama kali pada zaman Yunani Bapak Ibu. Maksudnya yang ini. Tapi banyak runtuhan yang kita lihat sekarang dan tadi dan sebentar lagi Bapak Ibu perpustakaan dari, kalau saya bilang dari zaman Romawi berarti sesudah Masehi. Tapi Bapak Ibu teater ini dari zaman Greco-Roman, berarti dibangun oleh Yunani dan diperbaiki dan diperbesarkan oleh Romawi Bapak Ibu. Karena itu dibilang Greco-Roman, Grek-Romawi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu teater yang penting untuk kekristenisasi. Kenapa? Karena Santo Paulus berkhotbah di sini Bapak Ibu. Setelah Santo Paulus berkhotbah di sini, orang Efesus mulai percaya kekristenisasi. Sebelum Santo Paulus Bapak Ibu, sebelum kekristenisasi mereka percaya apa? Dewi Dewa Yunani Bapak Ibu. Dan salah satu dari tujuh keajaiban dunia kuno ada di sini Bapak Ibu, kuil Artemis. Tapi Bapak Ibu peninggalannya sedikit banget, hanya ada beberapa pilar aja. Berarti orang Efesus percaya Dewi kesuburan Artemis sebelum mereka menjadi Kristen Bapak Ibu. Karena itu di sini juga Bapak Ibu ada banyak kuil. Tapi patungnya Dewi Dewa Raja Ratu Bapak Ibu Kaisar disimpan di mana? Di Museum Arkeologi Bapak Ibu. Karena itu kita tidak bisa lihat banyak patung-patung di sini. Untuk jaga mereka dengan baik, semuanya disimpan di Museum Arkeologi. Ini Bapak Ibu teaternya yang digunakan untuk gladiator, untuk pertunjukan besar. Semua kegiatan yang penting Bapak Ibu
diadakan di sini Bapak Ibu. Dan kapasitasnya 24.000 orang. Kali 10 kasih ide tentang penduduk kota ini Bapak Ibu. Berarti penduduk kota kuno Efesus sekitar 250.000 orang Bapak Ibu. Dan Efesus pernah menjadi ibu kota di bagian Asia kecil. Kenapa? Karena Efesus sangat mewah dan dekat pelabuhan Bapak Ibu. Ada pelabuhan. Tapi sekarang Bapak Ibu tidak ada pelabuhan. Sekarang kita sebenarnya sangat dekat ke Laut Agea Bapak Ibu. Apa di situ? Di sini ngomong kencang, suaranya kedengaran semua. Iya. Baik, Kita bergeser lagi. Kita ke perpustakaan yang tanpa buku. Perpustakaan lama. We expect Mary. In the semicircle there, yeah? Yang paling kaya kedua zaman dulu Bapak Ibu. Yang pertama di mana? Ingat, Mesir. Yang kedua kita sudah lihat Pergamon. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Namanya perpustakaan Celsus. Celsus itu Bapak Ibu salah satu gubernur Romawi yang pernah tinggal di sini. Sebenarnya anak dia mau membangun kuburan buat dia. Apa dia lakukan? Dia membangun perpustakaan dan dia makamkan ayahnya di bawah perpustakaan ini. Ini Bapak Ibu dari abad kedua. Dan di situ Bapak Ibu lihat ada terowongan rahasia untuk lewat kemana? Lewat ke Brodal, rumah cinta Bapak Ibu. Itu dipercaya bahwa zaman dulu ada rumah cinta di depan perpustakaan. Berarti suami-suami bilang, sayang saya ke perpustakaan untuk baca buku. Ternyata mereka kemana? Bercinta. Alexius Hotel di Efesus Bapak Ibu. Ada juga zaman. Iya. Setelah kita ambil foto di sini, kita akan ambil foto dengan satu tempat lagi di sebelah kiri. Itu Bapak Ibu kuil Hadrian. Setelah itu kita langsung keluar. Zap sürüyor ya. Medusa, ya. Kalau lihat mata Medusa akan jadi apa? Batu Bapak Ibu. Dan sejarah mata biru yang ada banyak itu sekarang Bapak Ibu digunakan sebagai gantungan kunci ini itu Bapak Ibu sebenarnya sejarahnya ceritanya berasal dari mata Medusa Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu kondisinya lebih bagus daripada yang lain karena ini Bapak Ibu direnov beberapa kali sebelum pandemi. Ini Bapak Ibu salah satu kuil yang dibangun biasanya Bapak Ibu kuil itu dibangun untuk siapa? Dewi Dewa ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kuil yang dibangun atas nama Kaisar Romawi Hadrian Bapak Ibu dari abad kedua.